Selamat datang di Pitutur Channel saudara-saudara. Kali ini kita berada di tepi sawah dan di kejauhan ada bukit yang memanjang dan di sana ada eh, Gunung Arjuno. Marilah kita bersama-sama merenungkan sesuatu tentang teokratis. Pernahkah saudara mendengar kata-kata teokratis? Itu bentuk pemerintahan. Arti dari teokrasi adalah theo itu theos, Tuhan. Krasi, kratos, pemerintahan. Pemerintahan oleh Tuhan. Hal itu sekarang tidak ada, saudara-saudara. Suatu negara yang mempunyai pemerintahan teokrasi. Namun sekarang pengertiannya sudah berubah. Teokratis itu berarti suatu negara yang pemerintahan berdasarkan undang-undangnya itu berdasarkan kitab suci atau diatur oleh satu agama. Ini sudah jarang, mungkin yang ada seperti Arab Saudi atau Vatikan. Namun sekarang saudara-saudara, pengertian teokrasi itu berubah menjadi demokrasi. Aneh saudara-saudara. Kok demokrasi dianggap seperti teokrasi? Ya, ini disebabkan moto dari demokrasi adalah Vox Vox Dei. Artinya suara rakyat itu suara Tuhan. Berarti demokrasi itu menganggap suara rakyat itu seperti suara Tuhan. Demokrasi awalnya terjadi di Yunani, di Athena, di negara Polis, saudara-saudara. Di situ pemimpinnya dipilih oleh rakyat secara langsung. Namun apakah benar bahwa demokrasi yang pertama itu di Athena? Menurut sejarah Alkitab, teokrasi yang sebenarnya itu sudah pernah ada, saudara-saudara. Di mana dan kapan? Itu pernah terjadi pada tahun 1444 sebelum Masehi. Jadi sudah 3000 tahun lebih, saudara-saudara. Yaitu terjadi atas bangsa Israel. Kapan kejadiannya? Kejadiannya ditulis di dalam kitab Taurat, yaitu Keluaran 3 dan 4. Di situ diceritakan tentang pengalaman Musa waktu mengembalakan domba. Dia melihat belukar yang seperti terbakar tapi tidak hangus. Dia datang di situ. Dan disitulah terjadi percakapan antara Tuhan secara langsung kepada Musa, dan Musa menjadikan wakil Tuhan itu di dalam Keluaran 3 dan 4. Dan yang kelima, langsung tugas dari Musa ini pergi ke Firaun. Itulah teokrasi yang pertama yang pernah terjadi dan tidak pernah terjadi lagi pada tahun sekarang ini, saudara-saudara. Nah, teokrasi yang pertama itu Tuhan menentukan pemimpin bangsa Israel itu adalah Musa. Kejadian ini berlanjut waktu Musa memimpin bangsanya di Gurun Sinai dan sampai masuk ke Kanaan. Di situ masih berlaku teokrasi, di mana Tuhan menentukan secara langsung. Bagaimana rakyat bisa tahu bahwa itu dipilih oleh Tuhan? Rakyat bisa tahu bahwa orang itu pilihan Tuhan karena melihat keajaiban bisa membantu bangsa Israel dari penindasan bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan orang itu melihat orang itu kok begitu ajaib. Enggak mungkin kalau bukan Tuhan yang memilih. Nah, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan pada zaman
itu saudara-saudara mempunyai sebutan yang agak aneh, yaitu sebagai hakim. Jadi hakim ini wakil Tuhan bagi bangsa Israel pada saat itu. Saudara-saudara, kita melihat contoh-contoh keajaiban yang luar biasa beberapa hakim. Misalnya Gideon, dengan tentara 300 orang, dia bisa mengalahkan orang Median yang tentaranya begitu banyak. Kita bisa mengenal nama Samson, hanya dengan taring keledai baru dia bisa melawan 1.000 orang Filistin dan membunuhnya, dan masih banyak yang lain, hakim-hakim yang lain. Disitulah mulai adanya teokrasi dari Musa tahun 1444 sebelum Masehi sampai kapan? Ternyata sistem teokrasi ini diprotes oleh orang-orang Israel. Dia lihat bangsa sekelilingnya mempunyai raja, mempunyai tentara. Mereka ingin menjadikan raja di antara mereka. Disitulah berakhirnya teokrasi menjadi demokrasi. Demokrasi pertama sebetulnya bukan di Athena menurut Alkitab, yaitu di Israel. Yaitu 12 suku bangsa itu dikumpulkan, diambil kesepakatan suara mana yang layak. Ternyata ada seorang bernama Saul yang dianggap layak menjadi raja pertama Israel berdasarkan demokrasi. Pada tahun berapa? Pada tahun 1050 sebelum Masehi. Udah lama, saudara-saudara. Sekali lagi, 1050 sebelum Masehi, saudara-saudara. Nah, kita melihat siapa yang menjadi hakim terakhir, yaitu namanya Samuel. Samuel ini hakim terakhir. Dia mengorbankan dirinya, bersusah payah membela orang Israel. Tapi akhirnya orang Israel memberontak, mau menggantikan dia, menjadikan orang lain sebagai raja. Samuel ini sedih, rasanya dirinya ditolak sebagai wakil Tuhan. Tapi Tuhan berkata, Samuel, bukan engkau yang ditolak, tetapi akulah yang ditolak. Samuel agak lega bahwa sebetulnya mereka itu memberontak kepada Tuhan, saudara-saudara. Orang Israel menolak pemerintahan teokrasi menjadikan demokrasi, sehingga kelanjutannya terjadi suatu kekacauan demi kekacauan. Saudara-saudara, sekarang tidak ada lagi teokrasi, saudara-saudara. Namun demikian, Tuhan menghendaki teokrasi ini ada, dilanjutkan di dalam diri pribadi secara individu. Tuhan menghendaki secara individu, bukan kenegaraannya itu ada teokrasi, yaitu Tuhan sendiri memerintah di dalam diri seorang per seorang. Saudara-saudara, Tuhan menghendaki itu di dalam diri saudara dan saya, di mana yang menjadi pemimpinnya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau memerintah di dalam hati pikiran kita secara pribadi, saudara-saudara. Dan itu memerintah bukan sebagai raja yang kita kenal, bukan sebagai diktator, bukan sebagai fasis, tetapi Tuhan Yesus mau memerintah di dalam hati kita untuk kesejahteraan kita, untuk membimbing kita, untuk menyelamatkan kita. Jadi teokrasi secara pribadi itu berfokus di dalam Tuhan Yesus. Tuhan menghendaki supaya kita ini menurut perintah Tuhan Yesus dengan hukum utama, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, segenap
kekuatannya, dan mengasihi sesama manusia, itu hukum yang kedua, seperti diri sendiri. Itulah hukum yang terutama. Tuhan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk kepentingan kita, saudara, kepentingan saudara dan saya. Nah, saudara-saudara, dia mau membimbing, mau menuntun, mau menyelamatkan kita sampai di seberang sana, di belakang langit biru. Haleluya. Berbahagialah kita yang menjadikan Tuhan sebagai pusat dari pemerintahan kita secara pribadi. Memang kita sebagai warga negara Indonesia secara bernegara dan bermasyarakat, dasar pemerintahan demokrasi. Tapi secara pribadi itu teokrasi, di mana Tuhan Yesus memerintah di dalam diri kita. Tapi dia mau menyelamatkan kita, mau memberi kelimpahan di dalam kehidupan kita, mau membimbing, mau membahagiakan. Oh, apa tidak senang saudara-saudara. Oleh karena itu, jadikan Yesus itu Tuhan, Juru Selamat, Raja Rohani di dalam hidup kita. Maka kita akan bahagia di dalam langkah kehidupan kita di dunia. Langkah demi langkah menuju kepada kekekalan yang sempurna. Sebagai penutup, saya akan membacakan Tuhan bukan sebagai diktator, tapi sebagai juru selamat dan gembala yang baik. Oleh karena itu, saya mau bacakan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23, mulai ayat yang pertama. Yang saya bacakan demikian. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah kebajikan dan kemurahan. Belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, saudara-saudara. Selamat berpisah. Semoga teokrasi ini bisa memberikan kedamaian di dalam diri kita, di dalam hati kita bersama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat berpisah, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan, saudara-saudara.